Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial, berjumpa kembali dalam program Ngobrol Bareng bersama aku Via Junita atau VJ. Dan pastinya setiap episode Ngobrol Bareng kita selalu menghadirkan teman-teman ngobrol bareng untuk membahas sesuatu yang lagi happening banget pastinya. Nah, karena ini masih momentum lebaran nih pemirsa, kayaknya masih berhubungan dengan silaturahmi gitu. Nah, makanya kali ini aku akan mengundang teman ngobrol bareng untuk ngebahas mengenai jaga silaturahmi di negeri orang. Kalau biasanya kita lebaran di negeri sendiri biasa gitu. Nah, ini gimana ya menjaga silaturahmi di negeri orang. Nah, kali ini kita ngundang teman ngobrol bareng, yaitu ada Kak Lingling dan juga Kak Anita yang ada di Hong Kong. Ini dia. Halo Kak Lingling dan Kak Anita. Halo sahabat milenial BRTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Kak Lingling dan Kak Anita mungkin bisa sapa dulu nih sobat milenial di rumah nih Kak. Halo sobat milenial BRTV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nah, sobat milenial di rumah pasti penasaran banget nih, Kak Lingling dan juga Kak Anita tuh siapa sih? Jadi bisa diperkenalkan dulu nih Kak Lingling sama Kak Anita, silahkan. Oke, hai. Saya Lingling. Saya buruh migran berasal dari Indonesia, dan saya Anita, buruh migran Indonesia berasal dari Ponorogo. Sebenarnya saya tuh Ponorogo itu rumah dari saya yang baru, dan aslinya saya dari Trenggalek. Karena di Ponorogo saya beli baru rumah hasil kerja saya, yaitu sebagai buruh migran. Jadi perkenalkan, saya Anita dari Ponorogo. Dan saya Linglia dari Banyuwangi. Ya, kami mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin ya. Kami di sini sebagai buruh migran bukan sekedar ini ya. Kami banyak kegiatan, dan di acara lebaran ini kami gimana ya, banyak silaturahmi di sini ya. Banyak teman-teman organisasi itu seperti menyiapkan ala-ala kuliner Indonesia seperti sego tiwul, lontong, soto, rendang, pokoknya semuanya itu sebenarnya makanan itu khas Indonesia, dikirim dari kampung untuk halal bihalal khusus spesial buat kita di sini. Jadi halal bihalal itu serasa ada di desa kita, kayak di kampung sendiri gitu. Seru banget dan dan mereka pun sampai minta kiriman dari bahan-bahannya dari Indonesia, kirim ke Hong Kong gitu, karena untuk apa ya, pengobat rindu ya. Karena lidah kita itu terbiasa dengan makanan-makanan Indonesia gitu Kak. Luar biasa ya lebarannya berarti di sana seru banget gitu ya. Nih Kak Lingling, Kak Anita, sebelum kita ngebahas soal mungkin keseruan mengenai lebaran di sana, tapi aku pengen tahu dulu dong Kak Lingling, kalau Kak Anita mengenai ini sebelum awal mula Kak Anita sama Kak Lingling menjadi buruh migran itu seperti apa, dan udah berapa lama tuh tinggal di sana? Oh iya, saya dulu pernah, saya umur 21 tahun dulu sudah pernah ke Taiwan ya. Sebenarnya saya punya pengalaman di Taiwan juga 6 tahun, dan itu saya satu majikan. Setelah itu saya pulang nikah dan punya anak. Setelah itu saya tinggal lagi ke Hong Kong. Di Hong Kong ini saya mulai tahun 2011 sampai sekarang ini hampir 12 tahun, dan satu majikan. Alhamdulillah majikan Liling ini sangat baik, menganggap Liling itu sebagai keluarga sendiri. Jadi Lingling itu kayak tinggal di rumah sendiri, nggak ada perbedaan antara asisten rumah tangga dan keluarga majikan. Jadi kita itu serasa family gitu, nggak ada pembatasan. Dan bagaimana dengan Kak Nita? Saya masuk di Hong Kong kerja mulai tahun dari 1998 sampai sekarang. Karena apa? Saya terlahir dari orang yang nggak punya,
Terus saya punya adik 4, saya anak yang pertama. Jadi saya membantu orang tua untuk membesarkan adik-adik saya. Dulu saya punya rumah itu kesek itu Kak, kayak dari bambu itu yang mau roboh gitu. Terus enggak punya apa-apa. Terus saya tuh setelah nikah ada kegagalan. Setelah ada kegagalan karena masih ada tanggung jawab dari diri saya sendiri untuk anak saya, karena saya waktu itu juga cerai sama suami saya. Terus akhirnya saya nekat ke luar negeri setelah perceraian bukan cerai dulu, saya masuk ke PT dulu, baru saya udah kerja di Hong Kong itu. Terus cerainya itu juga melalui pengacara gitu. Terus saya bekerja sampai sekarang ya, menghidupi adik-adik saya, keluarga saya, anak saya. Terus akhirnya saya mendapatkan majikan, semua itu baik sih, tapi setelah habis kontrak 2 tahun, terus saya ganti majikan, terus sampai sekarang itu sudah ganti ada 4 kali kalau nggak salah. Dan alhamdulillah majikan itu baik-baik sih, cuma saya ingin ganti saja gitu. Terus kemudian alhamdulillah majikan saya itu yang sekarang juga baik, dan untuk kehidupan ekonomi saya sekarang dan keluarga itu mulai membaik, bisa membikinkan rumah orang tua dan bisa memberikan kehidupan anak saya yang sekarang sudah menikah dan punya rumah sendiri dari hasil keringat saya. Dan sekarang saya sendiri sudah mempunyai rumah sendiri di Ponorogo, Kak. Jadi alhamdulillah hasil keringat dari saya itu semua untuk keluarga dan ada manfaatnya semua. Sampai sekarang itu perjuangan kita ya, untuk keluarga, tapi kita ikhlas ya Kak ya. Walaupun setiap hari Lebaran ya kita tuh nggak bisa pulang. Sebenarnya kita menangis menjerit, tapi gimana lagi, ini adalah tanggung jawab kita. Siapa lagi kalau bukan kita? Kalau saudara-saudara kita nggak ada yang berani Kak gitu Kak. Jadi saya harus yang semangat gitu. Jadi di Hong Kong ini kita itu seperti mempunyai keluarga kedua. Jadi sebenarnya Lebaran ini kita ya nano-nano ya Kak. Iya. Ada sedihnya karena nggak bisa kumpul dengan keluarga. Tapi bahagianya di sini itu kayak perkampungan kita. Kita mempunyai keluarga kedua di sini yang saling support, saling sayang gitu. Aduh, ngedenger cerita Kak Anita nih sama Kak Lingling luar biasa banget gitu kan. Super woman gitu ya kalau bisa dibilang gitu ya, luar biasa sekali. Ini udah lama banget gitu ya. Ada yang dari tahun 98 gitu kan. Ada yang tadi Kak Anita juga dari 2011 udah bertahun-tahun lama tinggal di negeri orang. Pastinya waduh luar biasa banget ya perjalanannya. Tapi aku pengen tahu sih Kak, gimana sih prosesnya awal mula sampai pada akhirnya bekerja menjadi seorang buruh migran tuh prosesnya seperti apa nih Kak? Kalau pertama kali Lingling ya Kak, prosesnya itu dari lulus SMP sebenarnya, SMA ya. Lingling itu di Indonesia mau bekerja apa, sedangkan keinginan saya itu kepengen punya rumah sendiri, kepengen beli sawah, kepengen beli mobil kayak gitu. Tapi kan gimana ya, cari kerjaan di Indonesia itu gaji sedikit dan sangat sulit kayak gitu. Makanya saya nekat pergi ke Taiwan waktu itu awal mulanya ya Kak, saya ke PT. Dan dulu tujuan utama bukan ke Taiwan loh Kak, saya ke Jepang ya awal mulanya. Ke Jepang itu saya audisinya itu seperti fashion show. Nah, fashion show itu ya Allah, saya itu didandanin cantik banget Kak, pakai wig, terus disuruh fashion show jalan lenggak-lenggok kayak gitu lah. Terus akhirnya saya mikir, ini saya mau dibawa kemana, katanya mau kerja ke kafe kayak gitu. Akhirnya saya takut, dan di antara 4 temanku yang dibawa PL itu yang keterima itu cuma saya, karena mungkin bodinya ya Kak ya, maaf ya, mungkin bodinya, jadi saya untuk memutuskan tidak meneruskan di situ. Akhirnya saya pindah ke Taiwan. Dan di Taiwan itu pertama kali saya ke Genta Bina Karya Jakarta. Di situ saya di PT itu sangat serem Kak keadaannya, ada teman-teman itu yang banyak kesurupan.
Tapi alhamdulillah Nglingling nggak pernah menemui hal-hal mistis di PT. Tapi di PT itu perjuangan yang sangat-sangat luar biasa karena kita diuji mental, disuruh hafalan. Pokoknya semuanya itu harus kita super gimana ya, otak ini harus berpikir kalau kita salah itu dihukum. Pokoknya mental ini benar-benar diuji, dan di PT itu kita harus baik sama teman. Karena apa yang ditanam kita di PT itu akan kita petik nanti di Hong Kong. Karena kalau kita itu di PT itu jahil sama teman nggak baik, itu di Hong Kong ya, maksudnya di luar negeri, bukan cuma di Hong Kong ya Kak. Di luar negeri itu akan memetik buahnya. Jadi majikan dapatnya baik atau enggak kadang itu juga karena kelakuan kita sendiri, itu kita juga harus sadar. Juga di Hong Kong itu harus mempunyai mental yang benar-benar kuat, karena di Hong Kong itu negara yang gimana ya Kak, apa-apa itu melakukan sendiri ya. Di sini beda banget dengan Taiwan. Kalau Taiwan itu agen itu masih membantu kita, kayak proses medikal, proses paspor, extend visa itu masih membantu kita. Tapi di Hong Kong ini aku benar-benar luar biasa Kak. Di Hong Kong saya benar-benar mempunyai banyak pengalaman, karena di sini semuanya itu harus berani melakukan sendiri tanpa bantuan agen. Jadi sebenarnya di Hong Kong ini agen nggak begitu perlu ya Kak, nggak begitu perlu. Makanya kita itu apa-apa disuruh pergi sendiri. Jadi kita lebih mempunyai banyak wawasan, banyak pengalaman gitu. Dan saya itu sangat senang sekali di Hong Kong itu ikut organisasi Kak. Karena di sini libur saya itu lebih bermanfaat. Jadi aku ini di sini bukan cuma duduk-duduk Kak ya. Saya kalau setiap minggu itu ada kegiatan. Ya, kegiatan saya itu saya masuk di organisasi Enjoy Dancer. Di sini saya bisa belajar menari, belajar ngedance, belajar nari-nari tradisional kayak jaranan, kayak jaipongan ya kayak gitulah Kak. Jadi banyak manfaatnya, dan saya lebih sekarang juga impian saya membangun rumah itu sudah terwujud alhamdulillah. Ya, membahagiakan keluarga, perekonomian saya sendiri, membantu ibu saya, semuanya sudah terlaksana ya. Tinggal sedikit lah Kak, ini masih alhamdulillah masih nambah. Jadi tapi Lingling diizinin pulang setahun sekali sebelum ada corona. Tapi setelah ada corona ini Lingling pulangnya itu kemarin sempat pulang Kak, 2021 saya pulang itu pamitnya 1 bulan. Tapi karena saya kena lockdown, saya jadi 5 bulan. Dan kembali lagi di Hong Kong. Majikanku masih sabar nunggu Kak, karena anak-anakku itu nggak mau diganti dengan cece lain. Jadi harus Lingling kembali lagi ke sini, karena masakan saya ini sudah menjadi gimana ya, lidah mereka itu nggak mau masakan orang-orang lain. Jadi saat aku pulang kampung itu majikaku ada cece lain yang membantu majikaku. Tapi anak-anakku bilang katanya masakannya nggak seenak masakan KC Lingling gitu. Jadi akhirnya majikaku sabar nunggu. Nunggunya itu gini Kak, karena harus ngepasin karantinanya 21 hari itu, check-innya harus ngepasin sama tiket. Jadi Lingling itu nunggu sampai 5 bulan baru dapat tiket dan hotel di karantina 21 hari. Ya begitu ceritanya Lingling Kak. Kayak di penjara. Iya. Ini Kak, Kak Lingling dan juga Kak Anita, ini kan apalagi keluar negeri gitu ya, yang pastinya secara bahasa aja udah beda gitu. Nah dari Kak Lingling dan Kak Anita sendiri nih, untuk persiapan jadi buruh migran itu apakah sebelumnya tuh ada training untuk bahasa dulu Kak, atau seperti apa tuh Kak? Iya, untuk kita masuk di PJTKI itu awalnya sih saya kan ada nekat gitu aja, terus ternyata di dalam PJTKI tersebut, di dalamnya kita harus banyak-banyak belajar Kak. Belajar bahasa, belajar tata krama, belajar memasak, dan kegiatan-kegiatan lain tentang kebersihan gitu. Di situ dididik untuk menjadi benar-benar orang yang disiplin dalam bekerja, dan sangat ketat, dan peraturannya itu sangat keras buat kita. Pakai jam tangan nggak boleh, pakai apapun nggak boleh, ya cuma kita ala seperti pembantu lah gitu, harus pakai apa adanya, dididik seperti itu. Jam pagi itu harus benar-benar
harus bangun, untuk bangun terus teman-teman itu apa ya, ada yang sholat, bagi yang sholat cepat sholat, habis itu ada bagian piket-piketnya itu bagiannya numpuk-numpuk kasur, kan kita tidurnya itu kayak di jogan itu dikasih kasur gitu, banyak orang sekali di situ. Waktu pertama di PT itu, aduh, ribuan di PT itu. Waktu itu PT saya namanya PT JSKB, Jatim Sukses Karya Bersama, yang dimiliki oleh Pak Sinto zaman saya. Waduh, peraturannya sangat ketat sekali dan keras sekali, dan saya itu kadang sangat ketakutan, tapi gimana lagi, karena saya tuh punya tekad yang tinggi. Saya harus benar-benar bisa melewati masa-masa sulit itu. Seperti belajar bahasa itu sulit sekali. Kayak gimana ya, awal kita dari TK gitu Kak, 1, 2, 3 itu harus hafal. 1 ya 2 y 3 tam 4 saya gitu, sampai kita pinter 100 sampai 1000 gitu. Tentang bahasa makanan, bahasa itu pakai Kantonis itu, bahasanya Hongkong kan Kantonis. Terus bahasa dapur, bahasa apa aja ya, yang menyangkut pekerjaan kita sehari-hari. Jadi kita harus pintar menguasai, dan itu harus kita bisa melalui kelulusan melalui kelulusan. Kalau kita bahasanya uji kompetensi Kak, kalau nggak lulus dalam ujian tersebut, ngulang lagi, nggak bisa terbang Kak, ditakut-takutin gitu. Walaupun bisa, katanya bisa, kalau sudah turun, kalau kamu nggak bisa bahasa, kamu nggak bisa terbang. Kita tuh harus hafal mati-matian, sedangkan kita itu sudah berapa tahun ya, waktu itu aku umur 26 tahun kalau nggak salah Kak. Jadi untuk belajar itu saya itu mulai kayak kayak apa gitu. Ujian bener loh, bahasa itu sulit di PT itu. Bagi saya waktu itu ya. Udah pekerjaan lainnya itu seperti bagian piket memasak, bagian macam-macam lah, kebersihan yang harus kita taati peraturan di PT Kak. Sangat ketat sekali dan nggak boleh keluar ya. Kayak persis di penjara. Terus makannya itu seadanya, harus baris panjang gitu kan, piring plastik, antri panjang. Padahal itu cuma nunggu makanan nasi, cuma sayur herang kan, kacang itu bumbunya nggak lengkap Kak. Kadang kita seadanya lah minta uang dari keluarga ya, untuk seadanya lah. Kalau ada uang nggak apa-apa, nggak ada ya kita kalau punya ya dikasih ya, kita belikan bakso yang di depan PTK itu ada kotak itu. Kita belinya di situ lewat kotak-kotak itu ya, udah disediakan gitu. Kalau kita ingin makan lebih enak lagi gitu, tapi harus mengeluarkan uang lebih Kak. Oke, Kak Lingling dan Kak Anita nih, kita masih mau ngobrol nih soal kegiatan kakak di sana. Tapi kita kayaknya harus jeda dulu nih Kak Anita, Kak Lingling. Jadi pemirsa Sobat Milenial jangan kemana-mana, tetap di Ngobrol Bareng.